ونستعين ونستهديه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ولو كره الكافرون. اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه أما بعد. Para habaib, para ulama yang saya hormati, yang saya cintai, segenap keluarga almarhum ila rahmatul hamdiyun Kiai Haj Ahmad Syamsul Ma'arif yang kami hormati, khususnya ikhwani fillah walillah, ikhwani fillah walillah, Agus Kiai Muhammad Rifqi, Agus Kiai Muhammad Abrar, Agus Kiai Abdul Ma'in, Agus Ustadz Imam, dan Agus Ustadz Ajir, hadirin sekalian dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam riwayat Baihaqi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kaifa antum idza waqa'a fikum khamsun wa a'udzu billah an taqa'a fikum wa a'udzu billah an takuna fikum aw tudrikuhunna." Bagaimana kalian semuanya jika terjadi pada kalian semuanya 5 perkara, 5 hal. Wa'udzubillah an takuna fikum, aku berlindung kepada Allah 5 hal itu semoga tidak terjadi pada kalian. Au tudrikunahunna, atau kalian nutut kepada zaman 5 itu terjadi. Nabi khawatir 5 ini terjadi pada umatnya, saudara. Tapi pasti terjadi, karena memang Nabi sudah menyatakan akan terjadi. Cuma zaman itu adalah zaman yang sangat mengerikan. Yang pertama, ma dhaharatil fahishatu fi qaumin qat ya'malu biha alaniyatan illa dhahara fihim at-ta'un wal awja' allati lam takun fi aslafihim. Yang pertama, tidaklah menjadi nampak perzinaan di satu kaum mereka dengan serta-merta melakukan dengan terang-terangan, kecuali akan muncul kepada manusia di zaman itu ta'un, penyakit yang banyak merenggut nyawa, dan penyakit-penyakit yang belum pernah terjadi kepada masa dahulunya. Saya ulangi, ini hadis berkarangan. Tidaklah menjadi nampak perzinaan, baik itu pelacurnya terang-terangan tanpa malu-malu menampakkan dirinya untuk dijual, atau tempat-tempat prostitusi yang sudah menjadi legal atau ilegal yang tidak pernah ditutup, atau bahkan permainan perzinaan sudah masuk dalam situs-situs
yang bisa dibuka oleh anak kecil pun bisa melihatnya, kecuali orang yang hidup di zaman itu akan ditimpa penyakit taun, penyakit yang banyak merebut jiwa, dan penyakit-penyakit yang belum pernah terjadi sebelumnya. Koreksi, apakah itu terjadi di zaman kita atau tidak? Itu adalah karena sebab perzinahan yang merajalela, saudara. Hadits riwayat Tabrani juga menerangkan, wa ma dhaharatil fahishatu illa fasha fihimul maut, wa ma dhaharatil fahishatu fi qaumin illa fasha fihimul maut. Tidak menjadi nampak itu perzinahan pada satu kaum kecuali akan banyak kematian pada kaum itu. Bisa kematian dengan penyakit, bisa kematian dengan perang saudara, bisa kematian dengan perang antar negara, dan seterusnya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kedua, wa ma mana'a qaumun az-zakata illa muni'u al-qatra min as-sama' walula al-baha'im lam yumtaru. Tidak ada sekelompok manusia atau satu kaum yang dia tidak mengeluarkan zakatnya, padahal wajib zakat, sengaja ia tidak keluarkan karena bukhul, karena kepikiran, kecuali akan ditahan turun hujan. Ada di zaman itu paceklik akan terjadi. Kalau bukan karena binatang-binatang yang lagi melata di zaman itu, mungkin manusia tidak akan mendapatkan, merasakan tetesan air hujan, saudara. Hujannya turun bukan karena manusia yang hidup, karena mereka adalah orang-orang yang durhaka kepada Allah, tapi karena binatang-binatang juga memerlukan air hujan, saudara. Allah turunkan air hujan untuk binatang, bukan untuk manusia yang kurang ajar terhadap Tuhannya. Mudah-mudahan selamat semuanya. Wa ma bakhasa, yang ketiga, wa ma bakhasa qaumun al-mikyala wal mizan illa ukhidu bis-sinin wa shiddatil mauna wa jawri sultan alaihim. Yang ketiga, tidak ada pencurangan dalam timbangan dan takaran yang terjadi. Di akhir zaman akan terjadi banyak korupsi, Pak. Walaupun jualan beras akan korupsi di dalam timbangan, apalagi yang dikasih amanat duit negara, banyak korupsi. Tidak terjadi itu pada satu kaum kecuali ukhidu bis-sinin, akan mereka diadab oleh Allah dengan penyakit, akan diadab oleh Allah Ta'ala dengan paceklik. Yang kedua, syiddatul ma'unah, biaya yang tinggi, naik semuanya kan? Naik semuanya, listrik, air, semuanya naik, biaya yang tinggi, wujud sultan alaihim, dan kezaliman pejabat terhadap mereka. Paceklik itu bukan nggak turun hujan sebenarnya, Pak. Dalam riwayat Muslim, Nabi menyatakan, Laisatis sanatu alla tumtaru walakinna sanata antum taru wa tumtaru wala tumbisul ardu syai'a. Bukanlah paceklik itu karena nggak turun hujan, nggak turun hujan terus, tapi bumi tidak mengeluarkan hasil panen yang berhasil, gagal, saudara. Di tanah, di negeri yang subur ini gagal panen terus, saudara. Bisa gagal panen karena keduluan daripada hama, tikuskah, warongkah,
atau mungkin mau panen turun hujan, banjir yang paneni tanamannya, atau ya, bibitnya biaya tinggi, perawatannya biaya tinggi, panennya hancur, harganya murah, bangkrut, gagal panen. Yang ketiga, yang keempat, wa ma hakama umara'uhum bi ghairi ma anzalallah illa sullita 'alaihim aduwwuhum wastafgadu ba'da ma fi aydihim. Tidak ada pejabat yang menghakimi dengan tanpa yang diturunkan Allah. Quran nggak dibuat dasar sudah. Menghukum dengan tanpa yang diperintahkan oleh Allah, kecuali musuh akan menguasai mereka dan mereka akan kehilangan apa yang mereka miliki. Bukan dijajah dengan senjata, saudara, tapi dijajah ekonomi. Tambang milik orang lain, hutan milik orang lain, semua milik orang lain, apalagi habis tidak memiliki apa-apa. Wa ma aqalul Qur'an was sunnah illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Tidak ada manusia meninggalkan Al-Quran dan hadis Nabi, nggak ada yang peduli lagi, hanya keputusan daripada beberapa orang yang mengaku wakil semua rakyat. Tidak lagi dengan Al-Quran dan hadis Nabi, kecuali kehancuran mereka akan terjadi di antara mereka nantinya. Nggak akan akur untuk selama-lamanya. Akan terjadi permusuhan, akan terjadi perselisihan, bahkan antara tokoh agama akan terjadi itu. Kenapa? Karena tidak kembali kepada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Inilah yang harus kita renungi, ya ikhwani, dalam kita hidup di zaman akhir ini. Karena itu musibah silih berganti kepada kita. Pada hakikatnya itu adalah karena ulah kita. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apa yang menimpa kepada kamu itu karena kesalahan kamu. Tidak sebanding dengan kesalahan kamu. Allah masih banyak memaafkan kesalahan-kesalahan kamu. Kalau semua kesalahan kamu itu dibalas oleh Allah dengan musibah, nggak ada yang hidup nih. Nggak ada yang hidup. Anda lihat bagaimana timbul macam-macam penyakit. Corona. Entar lagi kalau nggak sadar kita datang corona. Nggak lama datang koroni. Timbulnya penyakit macam-macam. Kemudian bagaimana petani-petani semuanya mengeluh, panen gagal, padahal sudah dengan bibit yang sangat unggul. Bagaimana hujan yang ditunggu-tunggu ternyata membuat banjir dari mana-mana. Bagaimana kedoliman yang begitu luar biasa terjadi. Nyawa orang kadang-kadang lebih murah daripada nyawa ayam. Itu semuanya pada hakikatnya teguran Allah kepada kita untuk kita sadar. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Aku rasakan kepada mereka adab yang ringan
Ini bukan adab neraka ini. Ini masuk adab yang ringan dibandingkan adab akhirat ya ikhwani. Itu dengan tujuan apa Allah berikan itu? Supaya kamu kembali kepada Allah. Anda kepingin selamat daripada corona, Anda kepingin selamat daripada krisis, Anda kepingin selamat daripada pertumpahan darah, Anda kepingin negeri ini tetap bersatu, kembali kepada Allah. Siapa yang akan melindungi kita ya ikhwani? Siapa? Tungguannya masuk ke istana kok juga. Siapa kalau bukan Allah Rabbul Alamin? Kembali kepada Allah, baca lagi Al-Quran, qiyamul lail, taqarrub ila Allah subhanahu wa ta'ala. Ini teguran kok, ini teguran. Man khafal asad haraba minhu, wa man khafallah yarji ilaihi. Kalau kita takut dari macan, dari singa, kita lari dari singa, menjauh dari singa. Tapi kalau kita takut kepada Allah, dari Allah, takut musibah dari Allah, takut bala dari Allah, jangan menjauh dari Allah, semakin mendekat kepada Allah. Nah, ini adalah teguran-teguran. Orang beriman begitulah, mengambil ibrah dan hikmah pada setiap kejadian yang terjadi pada dirinya. Salah seorang murid Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, yaitu Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah bin Faqih, yang disebut Allamatud Dunya. Allamatud Dunya. Satu saat ini Habib ditangkap Pak, disiksa, dipenjara. Ini pada orang terhormat, orang yang sering diambil berkah, ilmunya yang luar biasa. Kemudian setelah keluar daripada penjara, dibebaskan. Orang semuanya mengutuk yang menangkap nih, dikutuk semuanya pemimpinnya saat itu, mengutuk, mencaci. Dia nyatakan bolim, dia bolim karena menjarakan Anda bolim. Kata dia, tidak, yang bolim diriku sendiri. Aku yang salah, aku yang bolim. Anda yang ditangkap, Anda di penjara, Anda disiksa. Ya, itu adalah teguran Allah padaku. Tasrituhum alaina bisababi tafsirina fi haqqillah. Tahukah kamu, aku punya pelayan belum pernah aku tanya bagaimana sholatnya. Ini adalah teguran Allah kepada aku. Saya mau tanya, Anda punya pegawai pernah ditanya sholatnya, puasanya, ibadahnya? Kita nggak peduli dengan itu semuanya, hanya Allah kita nggak peduli ya teman. Karena itu Allah tegur kepada kita. Kalau teguran yang kecil tidak bisa menyadarkan kita, akan semakin besar teguran itu. Karena itu perlu kita sadar, kita harus peduli dengan hanya Allah. Apa hanya Allah? Perintah Allah jangan ada yang meninggalkan, larangan Allah jangan ada yang mengerjakan. Amar ma'ruf nahi munkar harus ditegakkan. La ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar aw la yusallitu Allah 'alaikum syirarakum thumma yad'u khiyarukum wa la yustajabu lakum. Kamu mau menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, atau yang akan jadikan pemimpin kamu orang-orang yang jelek-jelek, yang jahat-jahat. Kemudian orang yang soleh berdoa, ada menyatakan yad'u khiyarukum minad doa, berdoa orang yang soleh gak diterima doanya oleh Allah. Mau buat tawassul model apa ini, istighatsah model apa, nggak akan bisa, karena kamu tidak melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar.
selesai minat dakwah. Kalau sudah yang jadi pemimpin adalah orang-orang yang jahat, orang yang selesai berdakwah, ngajak tobat, nggak mau nurut mereka. Karena itu ayo kita sadari bahwa selama ini adalah kesalahan dari kita. Kembali kepada yang hak ya ikhwani, kembali ya. Kemudian bagaimana terjadi? Bukan Al-Quran dan hadis lagi yang dibahas ya ikhwani. Yang dibahas adalah al-mal wa riyasah, harta dan jabatan. Akhirnya ja'alallahu ba'sa bainahum, kehancuran kita sendiri. Pembisnis muslim dengan pembisnis muslim saling menjatuhkan, saling merugikan. Dai sama dai saling menyerang, kelompok sama kelompok saling menyerang. Apa tujuan Anda? Kalau untuk Allah dan Rasulnya Anda bisa ta'awun, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kalau untuk selain Allah, wa ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan, jangan, akan terjadi permusuhan nantinya. Dibilang babud dunia bayyik, pintu dunia itu sempit. Yang berminat masuk banyak, karena itu berjubel-jubel, saling sikut menyikut. Wa babul akhirah wasi', pintu akhirat itu luas, peminatnya dikit. Karena itu nggak perlu berjubel-jubel. Tak kasih gambaran. Yang pengen jadi wali kota banyak, cuma yang jadi satu. Akhirnya gesekan, saling sikut menyikut. Tapi yang jadi wali Allah nggak banyak, padahal Masya Allah, Allah bisa mengangkat bukan satu juta pun semuanya ini bisa jadi wali Allah. Tapi peminatnya dikit. Karena itu kalau ingin akhirat, ingin untuk ridha Allah, nggak perlu kita bersaing atau saling menjatuhkan. Kita bisa saling bersatu ya ikhwan. Contoh, sholat berjamaah, yang adzan cukup satu, malah semuanya adzan. Yang lainnya jadi mustami mendengarkan adzan. Yang Muhammad satu, yang jadi imam satu, yang lainnya siap jadi makmum. Akhirnya terjadilah sholat berjamaah. Berkat apa? Itulah kesatuan kalau niat untuk Allah dan Rasulullah dan akhirat. Antar takmir masjid kok saling rame, duniawi, nggak mungkin untuk akhirat. Antara pondok dengan pondok kok rame, duniawi, nggak mungkin untuk akhirat. Antara organisasi sama organisasi kok rame, duniawi, nggak mungkin untuk akhirat. Kenapa? Yang membuat permusuhan adalah dunia, bukan surga. Bukan karena berpihak kepada Allah atau Islam, nggak ada untuk Islam bermusuhan, duniawi itu semua. Karena itu ayo kita bersatu karena la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kita bersatu karena Islam ya ikhwan. Kemudian dalam menghadiri acara yang seperti ini, ayo kita ini jangan hanya asal melantunkan qasidah dan sholawat, tapi bangkitkan rindu dan cinta berat kepada Nabi Muhammad SAW. Sholawat itu adalah bukan lafaz-lafaz yang kita keluarkan aja, tapi itu adalah ekspresi dari pecinta Nabi, orang yang rindu kepada Nabi. Salatan yattasilu biha ruhul musalli ilaihi, salawat yang menjadi penghubung antara orang bersalawat dengan yang disalawati dari Muhammad SAW. Karena itu penuh dengan ta'zim. Saudara, orang baca Quran bagus, tapi kalau keadaannya tidak tepat, nggak boleh.
lagi buang hajat baca Quran, boleh nggak? Nggak boleh. Kalau tempatnya tidak tempat, nggak boleh. Ada di kamar mandi baca Quran, boleh nggak? Nggak boleh. Ada tempatnya, ada keadaannya. Sholat juga begitu, di tempat najis boleh? Nggak boleh. Ada tempatnya, ada keadaannya, ada waktunya lagi. Ada waktu yang nggak boleh sholat. Kan begitu diatur dalam syariat. Anda sholawat boleh, bagus, tapi ajari tata cara bersolawat kepada Nabi. Jangan bersolawat ada di gereja, jangan bersolawat ada di pura. Ada tempatnya, wan. Anda bersolawat kepada Nabi bagus, tapi keadaannya juga bagus. Jangan nanti perempuan-perempuan sambil goyang-goyang selawat sama Nabi. Enggak benar. Karena itu atur. Ibadah itu ada adabnya, ada tata caranya, ya. Ziarah juga begitu, haul juga begitu, manakib juga begitu, ada tata caranya. Kalau Anda keliru, maka Anda bersalah. Anda bersalah. Karena itu dikatakan ilmu itu ada adab, amal itu juga ada adab. Apa adabul ilm? Adabul ilm al-amal bil ilm. Adabnya ilmu itu mengamalkan ilmu. Wih, hafal fikih, rukun sholat hafal, yang syarat-syaratnya sholat hafal, yang batalkan sholat hafal, tapi nggak sholat. Alim tapi nggak beradab nih. Punya ilmu tapi tidak beradab. Wa adabul amal al-ikhlas wal khusyu' wal hudud wal ta'zim. Adabnya amal adalah ta'zim, ikhlas, khusyuk, hudud. Punya ilmu, dia sholat bagus, tapi sholatnya nggak ikhlas, nggak ada adab dalam amalnya. Sholatnya nggak khusyuk, nggak ada adab dalam amalnya. Sholatnya nggak ada ta'zim, nggak ada adab. Kenapa? Adab itu juga menentukan, bukan masalah sah dan tidaknya saja, tapi adab juga menentukan. Karena dikatakan al-adab fawqal ilm. Adab itu lebih unggul daripada ilmu. Ada seorang imam sholat. Pakai wudu bagus, pakai sarung, nggak pakai baju. Jadi mau jadi makmumnya. Kenapa? Apa emangnya sholat nggak sah sholatnya? Sah sholatnya, tapi nggak ada adab dalam beramal. Khatib Jum'ah pakai kaos singlet, kelihatan ketiaknya, ada bulunya lagi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lu apakah nggak sah? Kalau dia punya wudu, tempatnya suci, dan dia dirinya suci, sah, tapi gak ada adab, dikeluarkan sama takbir masjid. Karena itu hati-hati, bersolawat harus ada adab, berzikir harus ada adab, menghadiri majelis harus ada adab. Masa bersolawat kepada Nabi yang di muka rokok Anda maunya? Mana adabnya? Mana adabnya? Masa ini sholawat kepada Nabi? Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Cerita partai, cerita bisnis, mana adabnya? Tuh lihat bagaimana Allah menegur orang tidak beradab kepada Nabi. Ya tarfa'u aswatakum fawqa sawtin Nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajari ba'dikum ba'dan an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Inti kalau nggak beradab dengan Nabi, mengangkat suara lebih, manggil Nabi nggak ada aturan, inti haji, inti jihad, inti punya pondok, inti punya apa saja, antah batu amalikum, sia-sia amal kamu, dan kamu tidak merasa itu semuanya.
nggak ada nilai nanti, nggak ada adab ya ikhwani. Karena itu menghadiri maulid dengan adab, dengan ta'zim kepada Nabi SAW. Menghadiri acara seperti ini dengan adab, sehingga semua amal kamu makbul indallah. Tanpa adab nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kita harus bisa menjaga kualitas, meningkatkan kualitas daripada amal yang sudah kita lakukan. Tapi rupanya sekarang di model-model, dimodifikasi. Akhirnya sholawat kepada Nabi bukan rindu kepada Nabi, membuat kita joget seperti orang kena musik. Ini jangan Anda lakukan. Alhamdulillah kita lihat tadi dalam makom lalu semuanya salam kepada Nabi SAW, bagus. Tapi ada nggak bingung dengan bendera? Ada yang joget-joget, mana adabnya? Katanya salam kepada Nabi, katanya ingin mengagungkan Nabi. Karena itu hati-hati, tanpa adab maka amal bisa berpikiran negatif ya ikhwani. Nah, acara ini juga acara haul, satu bentuk insyaallah birrul walidain daripada putra putri Kiai Haji Ahmad Saiful Ma'asamsul Ma'arif. Mudah-mudahan diterima oleh Allah. Kita doakan semua putra putri daripada almarhum insyaallah jadikan orang manfaat dunia. Ini satu pelajaran bagi kita ya ikhwan. Sebelum kita mengakhiri hidup di atas dunia, mudah-mudahan semuanya panjang umur sehat walafiat, maka dua hal yang harus kita fokus padanya. Pertama, persiapan kita untuk masuk ke alam berikutnya. Kenapa? Tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kita kalau sudah mati akan kembali kepada Allah yang Maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Kemudian dikasih kabar, ini loh perbuatan kamu di atas dunia. Kira-kira mulai balik sampai umur sekian apa perbuatan kita? Lebih banyak mana taatnya sama maksiatnya? Lebih banyak mana lupanya sama ingatnya kepada Allah? Lebih banyak mana dosanya dan pahalanya? Karena itu fokus. Cukup udah lupa terlalu banyak, masih rencana lupa. Cukup udah bertumpuk-tumpuk dosa kita, masih ingin berdosa lagi. Jarak ente dengan mati semakin dekat, bukan semakin jauh, makin tua. Teman-teman kita udah banyak dulu kita. Fokus mempersiapkan untuk amal. Kepingin tahu ilmu yang manfaat atau amal yang manfaat, saudara? Kepingin tahu Anda? Dengarkan baik-baik. Mudah-mudahan semoga kita umur setelah. Kalau besok adalah hari terakhir kamu di atas dunia dan kamu kembali kepada Allah, kira-kira ilmu komputer yang ada manfaat untuk menuju alam berikutnya, ilmu bahasa Inggris kamu yang akan manfaat untuk berikutnya. Saya tidak menyatakan bahwa kamu tidak boleh belajar itu, tapi fokus pada yang manfaat. Ilmu apa? Ilmu yang mengenalkan kamu dengan man rabbuka, man nabiyuka, man dinuka, man imamuka, man ikhwanuka. Ilmu itu yang harus, saudara, yang membuat keyakinan dan iman Anda kepada Allah semakin kuat, cinta Anda kepada Nabi Muhammad semakin kuat, ngikuti ajaran Al-Quran semakin kuat, ahli sholat pada kiblat semakin kuat, menjaga persaudaraan Islam semakin kuat. Ilmu itu yang manfaat ya ikhwani. Kalau besok hari terakhir, kira-kira yang manfaat apa? Tukunya ente.
mobilnya kamu, sedekahnya kamu, ilmu kamu yang kamu ajarkan. Ini yang harus Anda cari, ini yang harus Anda fokus. Perhatikan dalam kehidupan Anda, manfaat gak setelah aku wafat ya? Gitu. Masjid manfaat, pondok manfaat, itulah ditinggalkan oleh Kiai Ahmad. Akhirnya anak-anaknya ngurusin pondok, ngurusin masjid, ngurusin madrasah. Kalau Kiai Ahmad meninggalkan pabrik, anaknya meninggalkan ngurusin pabrik, saudara. Kalau meninggalkan borongan, anaknya nguruskan borongan. Karena itu persiapkan. Yang kedua, persiapkan sebelum Israel datang kepada kita, membentuk anak-anak yang soleh. Inti jadi kiai, inti masya Allah punya majelis besar, tapi anak gak dididik, pecandu narkoba, penzina, mabuk-mabukan, rugi Anda. Tetap akan disebut nama rabanya, Fulan bin Fulan tuh yang mabuk. Walaupun Anda dikubur tetap akan disebut namanya. Karena itu biasakan sabar jamaah dengan Anda, biasakan untuk hizbul bersama Anda. Udahlah, nggak usah terlalu larut dari yang lainnya. Kasihani anak Anda. Kalau Anda keliru bersikap, na'udzubillah, anaknya Anda lebih keliru bersikap lagi. Itu Anda larut dalam misalnya politik, misal itu Anda mati, anak Anda lebih larut, nanti tenggelam dalam politik. Tapi kalau Anda larut dalam dakwah ilallah, dalam istiqomah, anak Anda akan teruskan insyaallah istiqomah. Dalam zuhud akan teruskan dalam zuhud. Jangan pernah berubah ya ikhwan. Ini semua zahratul hayati dunya linaftinahum fi wa rizqu rabbika khairun wa abqa wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Ini zahratul hayati dunya. Ini hanya kembang-kembang dunia. Tahu kembang? Bagus ketika tahu muncul, wih, menarik. Tapi lama-lama kayu, lama-lama jatuh, lama-lama jadi sampah. Jadi sampah. Tuh orang-orang sekarang ini, wih, dipilih, disanjung, itu dan ini. Lama-lama kayu, entar lagi jadi sampah semuanya. Tapi kalau antum menanam kembang akhirat, anak-anak yang soleh, ikhwani, maka Anda meninggal, majlis Anda akan tetap makmur, masjid Anda akan tetap makmur, pondok Anda akan tetap makmur. Itu bukan zahratul hayat di dunia, tapi zahratul akhirah itu nanti. Zahratul hayat di dunia linaftinahum fi, untuk mereka itu terfitnah, sehingga lupa dengan Allah, lupa dengan niat salehahnya, lupa dengan ridho Allah, lupa dengan ridhonya Nabi. Mereka hanya sekedar duniawi, immal jah wa immal mal. Karena itu diingatkan, warizqu rabbika khairun wa abqa, pemberian Allah itu lebih kekal, lebih baik. Itu fokus ya ikhwan. Sikapnya kita, jangan hanya kita yang melakukan itu, anak kita juga kita ajari. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Anak-anaknya bagaimana bisa menegakkan sholat dengan bagus, sabar melakukan itu. Bingung kan rezeki? Nahnu narzuqukum, mulai dari dulu Allah kasih rezeki ente. Kok baru sekarang bingung? Ente di dalam perut ibunya kamu dapat rezekinya Allah. Ente nggak berdaya di situ. Kamu bayi dapat rezekinya Allah, padahal kamu nggak bisa kerja. Ente nggak bisa berjalan. Mungkin udah berakal, udah gede, bingung rezeki dengan segala cara. Nah, udah syukur. Aku sudah jamin rezekinya kamu. Malu sama cecak, ini. Cecak itu nempel ada di dinding, rezekinya terbang kemana-mana. Tapi
dicecak. Secara akal, kasihan dicecak, gak punya sayang, gimana dapat rezekinya? Tapi bagaimana Allah sudah atur? Subhanallah, lalapnya hingga bisa dicecak. Sampai sekarang belum pernah kita ketahui cecak mati kelaparan. Pernah makan ikan laut? Pernah nggak? Sampai makan ikan laut pergi ke tengah laut? Yang di tengah laut pergi ke sampean, Pak, cari. Kenapa rezekinya sampean? Jangan. Loh, berarti kita nggak bekerja, tapi jangan terganggu ibadah. Fokus untuk kamu tadi itu persiapan untuk akhirat. Begitu seharusnya. Yang kita bekerja lupa, sholat berjamaah lupa, didik anak lupa, majlis lupa. Kacau jadinya ya Allah. Karena itu, biar ayo kita jangan tertipu dengan fitnah dunia ini. Kembali lagi, agama prioritas kita, Islam prioritas kita, Muslimin prioritas kita, akhirat prioritas kita, cinta kepada Nabi prioritas kita. Yang lainnya sekedar, insya Allah akan kembali kemuliaan kepada kita. Kenapa? Kemuliaan bukan di gedung DPR, kemuliaan bukan ada di istana, kemuliaan bukan karena Alphard, kemuliaan bukan karena rumah yang bagus. Kemuliaan adalah inna izzata lillahi wa rasulihi wal mu'minin. Kemuliaan, keunggulan itu adalah milik Allah, milik Rasulullah, milik Anda orang yang beriman, asal Anda takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhir ayo kita penuhi firman Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau seandainya penduduk satu daerah tadi itu bertakwa, beriman, bertakwa kepada Allah, maka yang turun dari langit berkah, yang keluar daripada bumi berkah. Tapi mereka nggak percaya dengan ayat-ayat Tuhan, dengan kebesaran Allah, dengan jaminan Allah. Karena itu Allah azab mereka karena ulah perbuatan mereka sendiri. Jangan sekali-kali meninggalkan ajaran Allah, kembali kepada ajaran Allah, kembali ke ajaran Nabi. Anda harus bersatu sesama muslim. Zuhudlah daripada dunia, maka dunia akan datang sebagai khadimah, sebagai pelayan bagi kamu. Jangan kamu menjadi orang haris terhadap dunia, tamak terhadap dunia, ambisi terhadap dunia, maka kamu akan menjadi khadim di dunia. Kamu akan menjadi pelayan untuk dunia. Man khadamani fakhdumi wa man khadamani fastakhdimi. Allah berfirman kepada dunia, siapa khidmat sama aku, layani dia. Siapa khidmat kepada kamu di dunia, jadikan pelayan kamu dia, sehingga dia dengan tahap setiap saatnya. Nasallallahu afiyah. Allahumma ya man waffaqna ahlal khairil khair wa innahum wafiqna lil khair wa inna alaihi ya rabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ولما نظم الذكر من كماله الأوصاف المحمدية عروجا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزلك تحط الرحال فتغشى منه البيوضات الغامرة. نتوجه إليه بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين. أن تصلي
تصلي وتسلم على الكذاب الكامل مستودع أمانتك وحبيب سرك وعامل رايتك عودتك الشاملة الأبي الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب والمظهر قاسم ذلك في عبادك وساكن فوسي شريك لأهل بدارك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وحضر الكرام من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاد النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحقنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا بجميع أطفالنا وتكلفاتنا بجميل رعايتك وحسن بدايتك وأن تبلغنا من شر الذنوب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طريق اتباعه من السالكين ولحقك وحقك المهدي ولعهدك من الحافظين. اللهم إنا نطمع برحمتك الخاصة فلا تحرمنا وجنون الجميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك برسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمن بما أمن وأن تجعلنا من نصر هذا الحبيب وازره وله ظهره وحمه ببركته وشريف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل ذكرنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وآدم راية الدين القوي في جميع الأوطان المنشورة ومعلم الإسلام والإيمان بها معمورة معنى وشورى واكشف اللهم كربة المكروبين وقم إلينا المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واغفر شر المعتدين والظالمين وفق العدل دولة الحق جميع النواحي والأنقار وأدين بداية من حمدك النصرين على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحسن الحصين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعة مسجد وشبه تفهمين وإذا توفيقنا وتوفنا مسلمين مؤمنين واخبرنا منك بخير أجمعين. صلى وسلم على هذا الحبيب المحبوب للسمع والقلوب وعلى آله وصحبه من إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة إلى حضرة النبي.